Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih dan rahmat Tuhan ada pada saudara-saudara. Dan ada pada saudara juga. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Andai kata ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andai kata ku pahami bahasa seluruhnya, hanyalah bahasa cinta, kunci dari semua. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu.
Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Sungguh mulia berkarunia hari Natal yang kudus. Duka berakhir, Kristuslah lahir. Mari bernyanyi dengan merdu. Sungguh mulia berkarunia hari Natal yang kudus. Damai ilahi nyata kembali. Mari bernyanyi dengan merdu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga yang mulia, yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena pada kesempatan hari ini kami dapat beribadah, walau beribadah tidak di gedung gereja, di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, pada kesempatan hari ini, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit atau sedang dalam masa pemulihan. Kiranya juga Tuhan sertai, Tuhan berkati usahanya, dalam usaha ingin sembuh, Tuhan tuntun sehingga saudara-saudara kami dapat sembuh dan dapat bersekutu kembali, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan dalam bidang ekonomi, pergumulan dalam mencari pekerjaan, pergumulan dalam menyelesaikan belajarnya, mencari pasangan hidup, dan masih banyak pergumulan-pergumulan yang lain. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan tuntun saudara kami ini dalam menghadapi pergumulan, sehingga saudara kami ini tidak menjauh dari Engkau. Justru pergumulan ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadamu, untuk lebih tunduk dan setia hanya kepada Tuhan saja. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk para orang tua yang mencari nafkah untuk anak-anaknya. Kiranya juga Tuhan tuntun yang mencari nafkah sebagai petani, pedagang, wirausaha, pegawai negeri, dan yang lain. Tuhan sertai, berkati usahanya,
sehingga apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan dapat membuahkan hasil untuk menghidupi keluarganya. Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, kami juga berdoa untuk para orang tua kami yang dalam usia lanjut. Kiranya juga Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan tuntun dalam masa tuanya. Tuhan beri rasa kebahagiaan. Tuhan tetap menyediakan hati mereka semua, para orang tua kami, untuk tetap takut dan setia akan Engkau Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi. Tuhan berkati, beri hati pemimpin kami yang bijaksana, seturut dengan kehendak Tuhan saja, sehingga kami, warga negara Indonesia, dapat merasakan damai sejahtera, sukacita hanya dalam Tuhan saja. Tuhan yang Maha Murah, kami juga mengucap syukur Tuhan karena kami semua diperbolehkan, diberi kesempatan untuk dapat beribadah Natal pada tanggal 25 Desember kemarin. Kami bersukacita Tuhan, walau Natal tahun ini rasanya berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya, tetapi kami yakin dan percaya tidak mengurangi makna Natal dalam hati kami. Tuhan tetap tuntun kami semua. Tuhan tetap menyayangi kami. Dan Tuhan tetap memberkati kami. Demikian Tuhan, doa kami, doa yang jauh dari sempurna, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaturkan persembahan, seraya sujud dan menyembah kepada Tuhan. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mazmur 96 ayat 9. Mari kita aturkan persembahan ini dalam doa. Bapa di surga, kami kembali menghadap kehadirat-Mu karena kasih setia-Mu yang selalu menyertai kami, sehingga kami pantas untuk bersujud di hadapan-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau limpahkan pada kami, sehingga pada kesempatan ini
kami bersukacita dan bersyukur atas waktu yang Kau berikan untuk mengumpulkan sebagian kecil rezeki yang kami terima sebagai ungkapan syukur kami. Bapa, kiranya Engkau berkati persembahan ini sehingga dapat menjadi saluran berkat bagi kehidupan pelayanan di gereja ini. Bapa, kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berkati, Engkau tuntun, sehingga apa yang mereka lakukan dapat berjalan dengan baik. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Erni. Mohon berkat dan penyertaan-Mu dan Roh-Mu sajalah yang bekerja sehingga apa yang disampaikan nanti hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Bukalah hati kami Bapa, agar kami dapat menerima firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian doa dan permohonan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Doa ini kami panjatkan. Amin. Pembacaan firman diambilkan dari Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 40. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan yang saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, yang sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah
dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang diharuskan dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kekediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Menurut saudara, apa bedanya menyambut seorang pejabat dengan menyambut Tuhan Yesus? Ada bedanya atau tidak? Coba kita bayangkan. Misalnya GKJ Tengahan mau kedatangan Pak Gubernur. Pasti kita sibuk menyiapkan banyak hal untuk menyambut Bapak Gubernur. Mulai dari mempersiapkan tempat, hidangan, acara atau tarian penyambutan, kamera untuk memotret atau merekam video, dan lain-lain. Di saat acara, kita akan mengenakan pakaian terbaik yang kita punya, senyum semanis yang kita bisa, dan menyapa seramah mungkin. Lalu foto bareng, mungkin juga minta tanda tangan, dan lain-lain. Tapi setelah acara selesai, Pak Gubernur segera meninggalkan GKJ Tengahan. Bersamaan dengan itu, suasana gembira dan relasi atau hubungan yang akrab pun berakhir. Kita tidak bisa lagi bertegur sapa dan mengobrol dengan Bapak Gubernur. Lalu bagaimana dengan menyambut Tuhan Yesus? Cukupkah seperti kita menyambut seorang pejabat atau seperti kita menyambut Bapak Gubernur tadi? Kalau kita rasa-rasakan, kita lihat kadang orang Kristen menyambut Tuhan Yesus hanya seperti menyambut pejabat. Memang ia mempersiapkan segala sesuatu untuk Natal, entah itu pakaian, hidangan, acara, ataupun persembahan. Saat ibadah dan perayaan Natal, semua datang dengan antusias, berusaha khusyuk mendengarkan, menyanyi dengan gembira, dilanjutkan makan bersama, foto bareng, ataupun juga berbagi bingkisan. Acara berlangsung sangat menyenangkan. Namun setelah Natal lewat, apa yang terjadi? Mulai kembali malas beribadah, menyanyi dengan setengah hati, jarang berdoa, mulai banyak mengeluh dan mulai bertengkar lagi. Tanpa disadari, kita membuat Natal tidak ada bedanya dengan kisah penyambutan pejabat tadi. Setelah acara usai, relasi atau hubungan dengan Tuhan pun usai. Bacaan Injil hari ini mengisahkan bagaimana Simeon dan Hana menyambut kedatangan bayi Yesus yang dibawa oleh Yusuf dan Maria ke Bait Allah. Bagi Simeon dan Hana, berjumpa dengan bayi Yesus merupakan anugerah terbesar dalam hidup mereka. Ayat 25 dan 26 menyebutkan, Simeon adalah seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Bagi Simeon, perjumpaannya dengan Yesus merupakan penggenapan janji Allah kepada umatnya. Karena itulah ia menyambut bayi Yesus dengan penuh syukur. Demikian pula yang dirasakan oleh Hana, seorang nabiah yang selalu berdoa siang dan malam, serta tidak pernah meninggalkan Bait Allah, ayat 37. Simeon dan Hana mengucap syukur dan memberitakan tentang kelepasan dari Allah melalui Sang Mesias. Di usia lanjut, Simeon dan Hana menerima karunia Tuhan.
Doa dan harapan mereka selama ini telah menjadi nyata. Itu sebabnya Simeon bahkan mengungkapkan bahwa ia kini dapat meninggal dengan damai sejahtera. Natal menggenapi pengharapan Simeon dan Hana. Kelahiran Sang Mesias menyempurnakan hidup mereka. Saudaraku, sedalam apakah makna Natal bagi kita? Mampukah kita menghayati peristiwa Natal seperti Simeon dan Hana? Natal bukan sekedar acara penyambutan yang bersifat sementara dan sekedar basa-basi saja. Tapi Natal harus meneguhkan iman kita dan membaharui, bahkan memperdalam relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Perjumpaan dengan Yesus di hari Natal harus menjadi dorongan dan penyemangat untuk kita melanjutkan kehidupan dan pelayanan kepada Tuhan. Setelah Natal lewat, justru kita harus semakin rajin, semakin giat di dalam berbakti dan melayani. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari Natal baru saja lewat. Sebentar lagi dekorasi dan pohon Natal akan kita bereskan dan kita simpan untuk tahun mendatang. Anggota keluarga yang datang dari jauh akan kembali ke perantauan. Natal memang sudah usai, tetapi relasi atau hubungan kita dengan Sang Kristus tidak boleh usai. Kualitas hubungan kita dengan Tuhan harus semakin erat dan dekat. Sambutlah Kristus bukan hanya di hari Natal, tetapi setiap hari, sepanjang tahun, dan seumur hidup kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bangkit berdiri, bersama-sama memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan,
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Wartakanlah lahirnya Sang Juru Selamat. Kami siap mewartakannya. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan seluruh hidup kita, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya,